Semua orang mengira gadis penjual koran ini sudah gila. Ia membiarkan dagangannya hancur menjadi bubur kertas di tengah badai, hanya demi memayungi seorang kakek tua yang lumpuh. Ia rela rugi besar hari itu demi orang asing. Tapi, satu hal yang tidak ia ketahui, kakek tak berdaya itu sebenarnya adalah pemilik gedung pencakar langit tempatnya berteduh. Sebuah kebaikan kecil yang akan dibayar dengan kejutan paling mewah dalam hidupnya. Simak bagaimana nasibnya berubah dalam satu malam. Langit yang semula cerah di atas kawasan bisnis itu, mendadak berubah warna dalam hitungan detik. Awan hitam bergulung mengerikan, seolah membawa pesan bahwa alam sedang tidak ingin bersahabat hari ini. Angin kencang mulai menderu tanpa peringatan, menampar wajah-wajah pejalan kaki yang baru saja keluar dari gedung perkantoran untuk makan siang. Suasana damai seketika berubah menjadi kekacauan massal. Klakson mobil bersahutan tidak sabar, menciptakan simfoni bising yang memekakan telinga, sementara orang-orang berdasi berlarian panik menyelamatkan setelan mahal mereka dari ancaman air. Di tengah hiruk-pikuk manusia yang egois itu, sosok kecil Alia tampak tenggelam dan tak terlihat. Gadis penjual koran itu mematung sejenak di pinggir trotoar, menatap langit dengan tatapan horor yang sulit dijelaskan kata-kata. Bagi para eksekutif muda di sekitarnya, hujan hanyalah gangguan kecil yang membuat sepatu kulit mereka kotor atau jadwal rapat mereka tertunda. Namun bagi Alia, setiap tetes air yang akan turun adalah peluru yang mengancam kelangsungan hidupnya. Di pelukannya, tersusun rapi puluhan eksemplar koran pagi dan majalah bisnis edisi terbaru yang belum terjual. Kertas-kertas itu adalah nyawanya hari ini. Jika basah sedikit saja, tamatlah riwayatnya. Tidak ada orang yang mau membeli koran keriting yang lembab, apalagi jika tintanya luntur dan tidak terbaca. Kerugian ini bukan sekadar angka nol di pembukuan, melainkan ancaman nyata terusir dari kontrakan sempit yang ia huni bersama bibinya yang galak. Tetesan air pertama mulai jatuh, besar-besar dan berat, menghantam aspal dengan bunyi yang mengintimidasi. Jantung Alia berpacu lebih cepat dari langkah kakinya yang kecil. Ia harus segera menyelamatkan dagangannya. Minggir! Jangan halangi jalan! Bentak seorang pria berjas rapi yang berlari sambil menutupi kepalanya dengan tas kulit. Bahunya menabrak bahu ringkih Alia dengan keras tanpa rasa bersalah. Gadis itu terhuyung, nyaris kehilangan keseimbangan di atas trotoar yang mulai licin. Tumpukan koran di pelukannya bergeser berbahaya. Namun dengan refleks yang terlatih oleh kesulitan hidup, ia mendekapnya kembali lebih erat. Seolah ia sedang mendekap bayi yang harus dilindungi dari mara bahaya. Tidak ada kata maaf dari pria itu. Tidak ada uluran tangan dari siapapun. Di kota metropolitan ini, empati sepertinya larut dan hanyut bersama air selokan yang mulai meluap. Alia meringis menahan perih di bahunya akibat benturan tadi, namun rasa takut akan dagangannya yang basah jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Ia kembali berlari, kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis memercikan genangan air kotor ke betisnya yang kurus. Hujan turun semakin gila, bukan lagi rintik peringatan, melainkan guyuran air terjun dari langit yang seolah ingin menenggelamkan kota. Alia melihat hal tebus di seberang jalan sebagai satu-satunya harapan keselamatan. Namun, harapan itu pupus ketika saat ia melihat tempat itu sudah sesak oleh manusia yang berebut tempat kering. Mereka berdesakan bahu-membahu, sikut-menyikut demi mendapatkan spot paling aman, tidak menyisakan ruang sedikitpun bagi pedagang asongan dekil seperti dirinya. Tidak menyerah, Alia mencoba menyelip di pinggiran atap sebuah toko roti mewah. Aroma roti hangat menyeruak keluar, kontras dengan tubuhnya yang mulai menggigil. Namun belum sempat ia bernapas lega, seorang satpam dengan wajah garang segera keluar dan mengibaskan tangan, mengusirnya seolah ia adalah hama yang akan mengotori lantai marmer toko. Jangan berteduh di sini, bikin kotor pemandangan. Sana cari tempat lain. Hardiknya tanpa perasaan, Alia mundur teratur dengan hati mencelos. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bercampur samar dengan air hujan yang kini telah membasahi jilbab lusuhnya. Dingin air hujan mulai menusuk tulang, tapi dinginnya sikap manusia di sekitarnya terasa lebih membekukan hati. Ia sadar, ia tidak bisa memenangkan pertarungan melawan ego manusia hari ini. Alia berlari menuju sebuah pohon besar di ujung trotoar,
Berharap rimbun daunnya bisa sedikit menahan gempuran air, meski ia tahu itu sia-sia. Di bawah pohon itu, ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Ia melepas jaket tipisnya, satu-satunya pelindung tubuhnya dari angin jahat, dan menggunakannya untuk menutupi tumpukan koran di pangkuannya. Biarlah tubuhnya basah kuyup, biarlah kulitnya keriput terendam air, asalkan modal dagangannya selamat. Ia meringkuk, memeluk lutut, menjadikan punggungnya tameng hidup bagi barang dagangannya. Di tengah gemuruh petir yang menyambar, Alia merasa sangat kecil, sendirian, dan tidak berdaya. Kota ini begitu megah, gedung-gedungnya menjulang menantang langit. Namun tidak ada 1 meter persegi pun yang ramah bagi orang miskin sepertinya. Napasnya tersengal, uap putih keluar dari mulutnya setiap kali ia mengembuskan napas berat. Ia menghitung detik demi detik, berdoa badai segera berlalu agar ia bisa kembali berjualan. Namun, takdir sepertinya sedang ingin menguji mental bajanya hari ini. Saat matanya nanar menatap jalanan yang mulai banjir, pandangannya terkunci pada sesuatu yang jauh lebih menyedihkan daripada nasibnya sendiri. Di seberang jalan, tepat di dekat bibir trotoar yang mulai tergenang air coklat pekat, sebuah kursi roda tampak miring berbahaya. Rodanya tersangkut di lubang jalan yang tertutup genangan air. Sosok tua di atasnya tampak meronta lemah, berusaha memutar roda dengan tangan gemetar, namun sia-sia. Mobil-mobil mewah berlalu lalang mencipratkan air ke tubuh pria tua itu, namun tidak ada satupun yang berhenti. Alia tertegun. Rasa ibanya bergejolak hebat, bertarung dengan logika pertahanan dirinya. Jika ia kesana menolong, korannya pasti hancur dan ia akan rugi total. Tapi jika ia diam saja, hati nuraninya yang akan mati. Pilihan sulit itu kini ada di depan matanya, menunggu sebuah keputusan nekat. Roda kursi itu benar-benar mati kutu. Terjepit kaku di celah ubin trotoar yang pecah dan kini tak terlihat karena tertutup genangan air keruh yang semakin tinggi. Pak Wijaya, lelaki tua yang duduk pasrah di atasnya, berusaha sekuat tenaga mendorong pelek roda dengan tangan rentanya yang mulai keriput dan gemetar hebat. Namun, sisa tenaga masa tuanya sama sekali tidak sebanding dengan cengkeraman lubang jalanan yang kejam hari itu. Semakin ia memaksakan diri untuk bergerak, semakin dalam roda itu terbenam ke dalam lumpur, seolah bumi sedang menariknya paksa untuk menyerah. Hujan badai tidak menunjukkan tanda-tanda belas kasihan sedikitpun. Air terus mengguyur tanpa henti dari langit kelabu, membasahi topi lusuh yang ia kenakan hingga air kotor merembes ke wajahnya yang keriput, menyamarkan mana tetesan air hujan dan mana air mata kepedihan yang mulai menetes. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap tiba-tiba melaju kencang melewati genangan besar tepat di dekatnya. Tanpa mempedulikan sekitarnya, mobil itu menghantam air dengan kecepatan penuh. Gelombang air comberan hitam menyembur deras, menghantam sisi tubuh Pak Wijaya tanpa ampun. Pakaian kusamnya kini tak hanya basah kuyup, tapi juga kotor berlumpur dan berbau menyengat. Ia terbatuk-batuk kecil karena kaget, mengusap wajahnya yang perih terkena cipratan pasir jalanan yang kasar. Mobil mewah itu bahkan tidak mengerem sedikitpun atau sekadar menurunkan kaca jendela untuk meminta maaf. Melaju angkuh membelah hujan, meninggalkan asap knalpot yang menyesakkan dada. Di dalam hati Pak Wijaya, ada rasa nyeri yang menusuk tajam, rasa sakit yang bukan berasal dari dinginnya udara yang membekukan kulit. Rasa nyeri itu datang dari kenyataan pahit yang sedang ia saksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri. Inilah wajah asli kota metropolitan yang selama ini ia bangun dengan uang dan pengaruhnya. Kota yang penuh dengan gedung pencakar langit yang megah, tapi ternyata dihuni oleh jiwa-jiwa yang kerdil dalam empati. Orang-orang berlarian panik di sekitarnya. Ada sepasang kekasih muda yang berlindung rapat di bawah satu payung lebar, tertawa-tawa kecil menikmati romansa hujan, sama sekali tidak menoleh barang sedetik pun pada orang tua yang sedang berjuang sendirian hanya 2 meter dari mereka. Ada pula seorang pria eksekutif dengan headset mahal di telinga, matanya terpaku pada layar ponsel canggih, melangkah cepat dan lincah menghindari genangan air, nyaris menyenggol kursi roda Pak Wijaya namun memilih untuk pura-pura tidak melihat. Bagi mereka semua, pria tua lumpuh di kursi roda hanyalah ornamen jalanan yang tidak penting, benda mati yang tidak memiliki nilai, atau mungkin hanya gangguan visual yang merusak pemandangan hari itu. Pak Wijaya menghela napas panjang, berat,
dan bergetar hebat. Apakah ini akhir dari eksperimen sosial yang ia rencanakan? Apakah benar tidak ada lagi ketulusan murni yang tersisa di dunia ini jika tidak ada uang yang melatar belakanginya? Ia sengaja menyamar hari ini, meninggalkan kenyamanan penthouse-nya yang hangat, menanggalkan jas mahalnya yang berharga jutaan, dan mengenakan pakaian bekas yang ia beli di pasar loak pinggiran. Ia ingin melihat dunia dari sudut pandang mereka yang tidak punya apa-apa, dari kacamata rakyat jelata. Dan hasilnya sungguh menampar jiwanya dengan keras. Ternyata, menjadi orang miskin di kota ini adalah sebuah kesalahan yang tak terampuni. Jika kau tidak punya uang atau penampilan yang menarik, kau dianggap tidak ada, transparan, tak kasat mata. Rasa dingin mulai menjalar jahat hingga ke tulang sumsumnya. Giginya bergemeretuk menahan beku yang semakin menggigit. Tangannya yang keriput sudah mati rasa. Tak sanggup lagi mencengkeram besi kursi roda yang licin dan dingin itu. Namun, di seberang jalan, di bawah pohon yang mulai bocor, sepasang mata bening milik Alia tidak pernah lepas menatapnya. Gadis penjual koran itu masih memeluk dagangannya erat-erat, seolah itu adalah harta karun paling berharga. Hatinya bergejolak hebat melihat pemandangan menyedihkan di seberang sana. Logika bertahan hidupnya berteriak keras, melarangnya bergerak dari tempat kering itu. Jangan bodoh, Alia. Kertas-kertas ini adalah nyawamu. Jika kau ke sana, kau akan kehilangan uang makanmu hari ini dan besok. Bisik suara ketakutan di kepalanya. Tapi, nuraninya menjerit lebih kencang saat melihat bahu ringkih kakek itu mulai merosot putus asa, pasrah menerima nasib. Alia melihat bayangan mendiang ayahnya sendiri pada sosok renta itu. Ayahnya yang dulu juga sakit-sakitan, dan sering diperlakukan buruk oleh orang lain semasa hidupnya. Rasa iba itu menikam dadanya, lebih sakit dari perutnya yang lapar. Bagaimana bisa ratusan orang lewat begitu saja? Bagaimana bisa mereka menutup mata rapat-rapat pada penderitaan yang begitu nyata di depan hidung mereka? Alia menggigit bibir bawahnya, menahan tangis kemarahan dan kebingungan. Hujan semakin deras, seolah menantang keberanian gadis kecil itu untuk mengambil keputusan. Ia menatap koran-koran kering di pelukannya, lalu beralih menatap kakek di seberang jalan yang kini tampak menunduk dalam, membiarkan hujan memukul punggungnya yang bungkuk. Kakinya melangkah ragu meninggalkan area kering, satu langkah kecil yang akan mengubah segalanya. Persetan dengan untung rugi, jerit batin Alia, mematahkan belenggu keraguan yang sempat menahannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun lagi, gadis kecil itu nekat menerobos tirai hujan yang pekat. Ia berlari memotong jalan, mengabaikan klakson panjang sebuah motor yang kaget melihatnya melintas tiba-tiba. Air kotor muncrat ke segala arah, membasahi rok panjangnya hingga kuyup seketika. Namun fokus matanya hanya satu, sosok renta yang sedang berjuang sendirian di seberang sana. Alia merogoh sisi tas pinggangnya yang kumal, menarik keluar sebuah payung besar berwarna pelangi yang warnanya sudah memudar dan kusam. Payung ini biasanya ia gunakan untuk menutupi lapak korannya jika panas terik menyerang, atau untuk melindungi dagangannya saat gerimis turun. Benda itu adalah aset operasionalnya yang paling berharga, satu-satunya pelindung modal usahanya. Sesampainya di samping kursi roda yang terjebak itu, Alia langsung mengembangkan payung tersebut dengan gerakan cepat namun agak kaku, karena angin kencang berusaha merebutnya dari genggaman. "Pak, pakai ini, Pak," teriak Alia, suaranya nyaris tenggelam di telan gemuruh guntur yang menggelegar tepat di atas kepala mereka. Tangan kecilnya yang gemetar menahan gagang payung sekuat tenaga, memposisikannya tepat di atas kepala Pak Wijaya. Seketika itu juga, gempuran air yang tadinya memukuli tubuh ringkih lelaki tua itu berhenti. Suara hujan yang menghantam tubuhnya kini berganti menjadi suara rintik yang tertahan oleh kain payung di atasnya. Pak Wijaya tersentak kaget. Ia mendongak perlahan, matanya yang sayu kini menatap lurus ke wajah polos seorang gadis asing yang basah kuyup di sampingnya. Namun, perlindungan itu datang dengan harga yang sangat mahal, harga yang harus dibayar tunai saat itu juga. Karena kedua tangan Alia sibuk memegang gagang payung agar tidak terbang terbawa angin badai, ia tidak lagi memiliki tangan untuk mendekap tumpukan koran dan majalah di pelukannya dengan benar. Sisa perlindungan dari jaket tipisnya tersingkap oleh angin kencang. Detik itu juga,
Air hujan yang ganas langsung menyerbu tumpukan kertas itu tanpa ampun. Di depan mata kepala Pak Wijaya, koran-koran yang masih berbau tinta segar itu mulai melengkung, basah, dan hancur. Tinta hitamnya luntur, mengalir seperti air mata hitam yang menetes ke jalanan, bercampur dengan air hujan yang bening. Majalah-majalah bisnis yang mahal itu mengerut, halamannya lengket satu sama lain, berubah wujud menjadi bubur kertas yang tidak berbentuk dan sama sekali tidak memiliki nilai jual lagi. Alia melihat kehancuran itu dengan sudut matanya. Ia melihat modal jualannya hari ini, uang makan bibinya, uang sewa kontrakan, dan uang tabungannya, meleleh begitu saja terbawa arus selokan yang deras. Ada rasa sesak yang menghimpit dadanya, rasa ingin menjerit menangisi kerugian yang fatal ini. Namun, ia menelan ludah, menahan semua rasa sedih itu di tenggorokan yang terasa perih. Ia memilih untuk tetap berdiri tegak, membiarkan tubuhnya sendiri menjadi tameng angin bagi si kakek, sementara dagangannya hancur lebur di tangannya. Ia menggigil hebat, giginya beradu menimbulkan bunyi gemeletuk yang cukup keras, kulitnya memucat kedinginan hingga bibirnya membiru. Tapi anehnya, sorot matanya tetap hangat. Tidak ada penyesalan di sana, hanya ada ketulusan murni yang terpancar kuat, seolah materi hanyalah debu di hadapan kemanusiaan. Pak Wijaya terdiam 1000 bahasa. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat melihat pemandangan di depannya. Ia melihat bagaimana tangan gadis itu membiru karena kedinginan, namun tetap kokoh memegang payung untuknya. Ia melihat bagaimana gadis itu membiarkan sumber penghidupannya hancur lebur, demi melindungi orang asing yang bahkan tidak ia kenal namanya. Seumur hidupnya bergelut di dunia bisnis yang kejam, Pak Wijaya terbiasa melihat orang saling sikut demi keuntungan sekecil apapun. Ia terbiasa melihat kemunafikan yang dibungkus senyuman manis demi proyek miliaran rupiah. Tapi hari ini, di trotoar yang becek dan bau ini, ia melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari dunianya. Pengorbanan tanpa syarat. Hatinya yang beku perlahan retak. Ia ingin berkata sesuatu, ingin berterima kasih, atau mungkin ingin memarahinya karena tindakan bodoh yang merugikan diri sendiri itu. Tapi sebelum satu kata pun keluar dari mulutnya, Alia justru tersenyum tipis, sebuah senyum tulus di tengah badai. "Tenang saja, Pak. Hujannya pasti sebentar lagi reda," ucap gadis itu lirih, mencoba menghibur, padahal dialah yang paling butuh dihibur saat ini. Kalimat sederhana itu menghantam kesadaran Pak Wijaya lebih keras daripada petir yang menyambar di kejauhan, membuatnya bertanya-tanya, kekuatan macam apa yang dimiliki gadis kecil ini hingga mampu tersenyum saat dunianya sedang runtuh? Langit yang semula menumpahkan amarahnya perlahan mulai tenang. Hujan deras yang mengguyur kota kini menyusut menjadi gerimis halus, menyisakan aroma tanah basah dan aspal yang menguap. Alia menghela napas panjang, uap putih mengepul dari mulutnya, menandakan betapa dingin udara pasca badai. Dengan tangan yang masih gemetar sisa kedinginan, ia perlahan menutup payung pelangi yang telah berjasa besar itu. Kain payungnya kuyup, meneteskan air deras ke trotoar, seolah ikut menangis melihat kondisi pemiliknya. "Sudah aman, Pak. Mari saya bantu ke tempat yang lebih kering di sana," ujar Alia lembut, menunjuk sebuah emperan ruko yang teduh. Tanpa menunggu jawaban, ia meletakkan tumpukan korannya yang basah di bangku taman terdekat, lalu beralih ke belakang kursi roda. Dengan sekuat tenaga sisa sarapan paginya yang hanya sepotong roti, Alia mendorong kursi roda itu. Otot lengannya menegang, kakinya menjejak kuat di aspal licin mencari tumpuan agar tidak terpeleset. Roda kursi yang sempat macet itu berdecit nyaring, memprotes sisa lumpur yang menyumbat porosnya, namun akhirnya menyerah pada kegigihan gadis itu. Setelah memastikan Pak Wijaya aman di bawah atap ruko yang kering, barulah Alia kembali berlari kecil mengambil dagangannya. Saat ia mengangkat tumpukan itu, barulah kenyataan pahit menghantamnya telak, lebih menyakitkan daripada benturan fisik manapun. Tidak ada satupun yang selamat. Semuanya hancur lebur. Alia menatap nanar gumpalan kertas di tangannya. Koran-koran itu sudah tak berbentuk lembaran lagi, melainkan menyatu menjadi blok bubur kertas yang lembab dan berat. Halaman-halaman majalah yang mengilap kini lengket satu sama lain, tintanya luntur membentuk pola abstrak yang mengerikan. Ini bukan sekadar kertas basah. Ini adalah hilangnya uang modal,
hilangnya keuntungan hari ini, dan yang paling menakutkan, hilangnya kepercayaan bibinya. Bayangan wajah bibinya yang merah padam karena marah dan ancaman pengusiran dari kontrakan, seketika menari-nari di pelupuk matanya. Dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Rasanya ia ingin berteriak, menangis meraung-raung menyalahkan hujan, menyalahkan nasib, atau bahkan menyalahkan pria tua yang baru saja ia tolong. Namun, saat ia menoleh dan melihat Pak Wijaya yang sedang menatapnya dengan pandangan bersalah, Alia menelan kembali semua gumpalan emosi itu. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga memutih, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Dengan gerakan lambat, ia membuang tumpukan sampah itu ke dalam tong sampah besar di sudut jalan. Bunyi, buk, saat koran basah itu mendarat di dasar tong sampah terdengar seperti bunyi vonis hakim yang mematikan harapan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengusap wajahnya yang basah dengan ujung jilbab, lalu memaksakan sebuah senyum. Senyum yang getir, rapuh, namun dipaksakan hadir demi menjaga perasaan orang lain. Ia berjalan kembali menghampiri Pak Wijaya. Tidak apa-apa, Pak. Namanya juga musibah. Mungkin memang bukan rezeki saya hari ini, ucapnya dengan suara yang sedikit parau, berusaha terdengar tegar meski hatinya remuk redam. Pak Wijaya terdiam, terpaku di kursi rodanya. Di balik kacamata kusam penyamarannya, matanya memanas. Ia adalah seorang miliarder yang terbiasa melihat orang kehilangan saham miliaran rupiah dan mengamuk seperti orang gila. Namun hari ini, ia melihat seorang gadis kecil kehilangan seluruh dunianya, uang receh yang sangat berarti bagi kaum papa, namun tetap mampu tersenyum agar orang lain tidak merasa bersalah. Ada sengatan rasa malu yang menusuk jantung Pak Wijaya. Hartanya yang triliunan terasa tidak ada harganya dibandingkan kekayaan hati gadis ini. Ia meremas pegangan kursi rodanya, menahan gejolak emosi. Gadis ini telah lulus ujian empati dengan nilai sempurna, namun Pak Wijaya belum selesai. Ia perlu memastikan satu hal lagi. Apakah kejujuran gadis ini setangguh ketulusannya? Tangan keriput Pak Wijaya perlahan meraba saku celana kumalnya yang basah, menyentuh dompet kulit tebal yang sengaja ia bawa. Sebuah ujian terakhir sudah ia siapkan, sebuah jebakan integritas yang akan menentukan nasib gadis itu selamanya. Pak Wijaya memperbaiki posisi duduknya yang serba salah, wajahnya menyeratkan kelelahan yang mendalam. Terima kasih banyak, Nak. Kebaikanmu hari ini tidak akan Bapak lupakan, ucapnya dengan suara serak yang dibuat selembut mungkin. Tanpa menunggu balasan Alia, ia mulai memutar roda kursinya perlahan, meninggalkan emperan ruko itu menuju trotoar yang kini sudah mulai ramai kembali. Namun, baru saja rodanya berputar 2 kali, tangan kiri Pak Wijaya yang menggantung di sisi kursi melakukan gerakan cepat yang tak kasat mata. Dengan teknik yang sangat halus, ia menjatuhkan sebuah dompet kulit berwarna coklat tua dari saku jaketnya. Dompet itu jatuh dengan bunyi gedebuk tumpul, mendarat tepat di atas paving basah, hanya beberapa langkah dari tempat Alia berdiri. Mata Alia, yang masih sembab karena menahan tangis, menangkap gerakan benda jatuh itu dengan sangat jeli. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Ia menatap benda persegi panjang yang tergeletak pasrah di sana. Dompet itu terlihat tebal, sangat tebal. Lipatannya menggembung, menyiratkan ada tumpukan lembaran uang di dalamnya yang mendesak ingin keluar. Detik itu juga, waktu seolah melambat di sekitar Alia. Suara bising kendaraan di jalan raya meredup, tergantikan oleh suara detak jantungnya sendiri yang memburu kencang di telinga. Sebuah bisikan jahat yang sangat manusiawi merayap masuk ke dalam pikirannya yang sedang kalut. Ambil, Alia, bisik suara itu, terdengar sangat logis dan menggoda. Lihatlah dompet itu. Isinya pasti cukup untuk mengganti semua koranmu yang hancur. Bahkan mungkin cukup untuk membayar kontrakan bulan ini, dan membeli makanan enak untuk bibi. Tuhan sedang memberimu ganti rugi atas musibah tadi. Ambil saja. Kakek itu sudah tua dan pelupa, dia tidak akan tahu siapa yang mengambilnya. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan Alia. Perutnya yang kosong melilit perih, seolah setuju dengan bisikan itu. Bayangan wajah bibinya yang tersenyum lega, karena Alia membawa pulang uang banyak menari-nari di pelupuk matanya.
Ini adalah jalan keluar instan dari neraka kemiskinan yang mencekiknya hari ini. Tinggal satu gerakan tangan cepat, masukkan ke saku, dan masalahnya selesai. Alia melangkah maju satu langkah, tangannya terulur gemetar mendekati dompet itu. Namun, tepat saat ujung jarinya hampir menyentuh kulit dompet yang dingin, bayangan wajah Pak Wijaya yang keriput dan tak berdaya tadi kembali melintas. Nurani Alia berteriak keras, menampar kesadarannya. "Sadar, Alia. Itu bukan hakmu," teriak hatinya. Ia membayangkan kakek tua itu panik saat sadar dompetnya hilang. Bagaimana jika itu uang pensiun terakhirnya? Bagaimana jika itu uang untuk membeli obat jantungnya? Jika Alia mengambilnya, apa bedanya ia dengan para koruptor di berita TV yang sering ia tonton di warung makan? Apa bedanya ia dengan orang-orang kaya egois yang tadi menabrak si kakek tanpa minta maaf? Rasa malu yang luar biasa seketika menyergapnya. Air matanya menetes lagi, kali ini karena takut pada pikiran jahatnya sendiri. Ia menarik tangannya kembali seolah baru saja menyentuh bara api. Tidak. Ia miskin, ia lapar, dan ia putus asa. Tapi ia bukan pencuri. Ayahnya mendidiknya untuk memakan nasi dari keringat sendiri, bukan dari air mata orang lain. Dengan gerakan tegas, Alia membungkuk dan memungut dompet tebal itu. Ia tidak membuka isinya sedikit pun, takut imannya goyah lagi jika melihat lembaran merah di dalamnya. Ia hanya menggenggamnya erat, merasakan tekstur kulitnya yang basah. Alia mendongak cepat, mencari sosok si pemilik. Di kejauhan, sekitar 10 meter dari tempatnya berdiri, punggung bungkuk Pak Wijaya tampak menjauh perlahan di tengah keramaian trotoar. Pria itu terus mengayuh kursinya, sama sekali tidak menyadari bahwa harta karunnya tertinggal. Alia sadar ia harus bertindak cepat sebelum kakek itu menghilang di tikungan atau naik kendaraan umum. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Alia mengabaikan kakinya yang pegal dan perutnya yang keroncongan. Ia berlari. Bukan lari untuk kabur membawa uang, tapi lari untuk menyelamatkan harga dirinya sebagai manusia jujur. Namun, jarak itu terasa begitu jauh, dan langkah kakek itu entah kenapa terasa semakin cepat, seolah takdir sedang mengajaknya berkejaran dengan waktu. "Pak, kakek, tunggu!" teriak Alia, suaranya parau tertelan angin kota. "Pak, tunggu, Pak, dompet Bapak." Teriakan Alia terdengar putus asa, melengking tinggi bersaing dengan deru mesin bus kota yang baru saja melintas memuntahkan asap hitam. Gadis itu memacu langkah-langkah kecilnya sekuat tenaga, menerobos arus manusia yang berjalan berlawanan arah dengannya di trotoar yang padat. Beberapa pejalan kaki menatapnya dengan pandangan sinis dan menggerutu kesal saat bahu kurus Alia tidak sengaja menyenggol lengan mereka, namun Alia sama sekali tidak peduli. Matanya terkunci rapat pada punggung bungkuk di kursi roda yang ada di depan sana. Jarak yang memisahkan mereka hanya belasan meter. Namun bagi kaki Alia yang lelah, rasanya seperti berlari maraton tanpa garis finish. Rasa lapar yang sejak tadi melilit perutnya mendadak hilang entah kemana, digantikan oleh adrenalin murni yang memompa darahnya lebih cepat. Ketakutan terbesar Alia saat ini bukanlah kelaparan, melainkan jika kakek itu keburu naik taksi atau menghilang di tikungan, dan ia gagal mengembalikan amanah ini. Pak Wijaya sebenarnya mendengar teriakan itu dengan jelas. Telinganya yang masih tajam menangkap suara langkah kaki yang berlari terburu-buru di belakangnya. Ia sengaja memperlambat laju putaran kursi rodanya sedikit demi sedikit, memberi kesempatan pada tikus kecil itu untuk menyusul, namun tetap menjaga ritme agar drama pengejaran ini terlihat alami. Di dalam hati, jantung tuanya berdegup kencang menanti pembuktian. Apakah dia mengejar untuk mengembalikan? Atau hanya ingin pura-pura menolong lagi demi meminta imbalan tambahan? Pertanyaan skeptis itu masih tersisa di benak sang miliarder. Keraguan manusiawi masih membayangi pikirannya. Namun, segala prasangka buruk itu musnah seketika saat ia merasakan tepukan halus dan ragu-ragu di bahunya. Alia berdiri di samping kursi roda itu sambil membungkuk dalam-dalam, kedua tangannya bertumpu pada lutut yang gemetar, berusaha meraup oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam paru-parunya yang terasa terbakar. Wajahnya merah padam, keringat dingin bercampur sisa air hujan menetes deras dari dagunya, membuat penampilannya semakin memprihatinkan.
Tanpa mampu berkata-kata banyak karena napasnya yang putus-putus, ia langsung menyodorkan dompet kulit tebal itu ke pangkuan Pak Wijaya. "Ini, jatuh. Pak." Ucapnya terbata-bata di sela napas yang memburu hebat. "Tadi, dompet Bapak terjatuh di sana?" Tangan Alia masih gemetar saat melepaskan benda itu, namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa, seolah ia baru saja melepaskan bara api yang membakar tangannya. Pak Wijaya berakting kaget dengan sempurna. Ia mengambil dompet itu dengan tangan yang dibuat gemetar, lalu memeriksa isinya sekilas. Masih utuh. Tumpukan uang pecahan besar di dalamnya masih tersusun rapi, tidak berkurang 1 lembar pun. Ia menatap gadis lusuh di depannya dengan pandangan yang benar-benar baru. Bukan pandangan kasihan seperti sebelumnya, melainkan pandangan penuh hormat yang mendalam. Gadis ini, yang jelas-jelas kelaparan dan butuh uang, baru saja memegang tiket keluar dari kemiskinan di tangannya, namun memilih untuk membuangnya demi sebuah nilai bernama kejujuran. "Kenapa dikembalikan, Nak? Padahal jalanan sedang ramai dan tidak ada yang melihat kalau kamu mengambilnya." Pancing Pak Wijaya dengan suara yang sengaja dibuat penasaran, ingin mendengar langsung filosofi hidup gadis jalanan ini. Alia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, lalu perlahan menegakkan tubuhnya. Ia tersenyum lebar, sebuah senyum yang jauh lebih cerah dan menenangkan daripada langit kelabu yang masih menggantung di atas kota. "Rezeki itu sudah ada yang atur, Pak. Kalau saya ambil uang Bapak, mungkin perut saya kenyang hari ini, bisa makan enak sepuasnya. Tapi hati saya tidak akan pernah tenang seumur hidup, dihantui rasa bersalah. Itu bukan hak saya, dan saya diajarkan untuk tidak memakan hak orang lain." Jawaban itu meluncur begitu sederhana, namun bobot kebenarannya seberat emas murni. Tidak ada nada menggurui atau sok suci di sana, hanya kejujuran polos seorang manusia yang takut pada dosa, lebih takut daripada pada kemiskinan itu sendiri. Pak Wijaya mengangguk pelan, berusaha keras menyembunyikan senyum kepuasan yang ingin merekah di bibirnya. Ia telah menemukan permata yang ia cari di tumpukan lumpur kota ini. "Terima kasih, Nak. Kamu orang baik. Sangat jarang ada orang sepertimu di zaman sekarang. Semoga Tuhan membalasmu berlipat ganda," ucapnya tulus, sebuah doa yang sebenarnya adalah janji yang akan ia tepati. Alia mengangguk sopan, lalu berpamitan mundur perlahan. Saat ia berjalan menjauh untuk pulang, langkah kakinya terasa sangat ringan, seolah beban berat di pundaknya telah diangkat. Meski kantongnya kosong melompong dan ia harus pulang dengan tangan hampa, jiwanya terasa penuh dan kaya raya. Ia merasa menang melawan nafsunya sendiri. Namun, euforia kemenangan hati itu tidak akan bertahan lama. Alia tidak tahu bahwa kejujuran hari ini hanyalah awal dari ujian mental yang jauh lebih berat. Di rumah kontrakannya yang sempit, badai, sesungguhnya sedang menunggu di balik pintu, siap menyambut kepulangannya yang tanpa membawa uang sepeser pun dengan amarah yang meledak-ledak. Pintu kontrakan yang terbuat dari triplek tipis itu bergetar hebat saat Bibi Inah membantingnya hingga terbuka lebar dari dalam. Wajah wanita parubaya itu sudah keruh, matanya menyorot tajam seperti mata elang yang siap menyambar mangsa. Belum sempat Alia mengucapkan salam atau sekadar melepas sandalnya yang penuh lumpur, tangan kasar Bibi Inah sudah terulur menagih tepat di depan wajahnya. "Mana setoran hari ini? Jangan bilang kamu mau kasih alasan basi lagi," bentaknya tanpa basa-basi. Suaranya yang melengking tinggi memecah keheningan sore di gang sempit itu, membuat beberapa tetangga melongok penasaran dari balik jendela, namun segera menutupnya kembali, sudah terbiasa dengan drama kehidupan di rumah petak nomor 13 itu. Alia menunduk dalam-dalam, tubuh kecilnya menyusut ketakutan di ambang pintu. Jemari tangannya saling meremas gelisah, bingung harus memulai penjelasan dari mana. Dengan suara mencicit seperti tikus yang terpojok, ia memberanikan diri untuk bicara. "Maaf, Bey. Tadi di kota hujan badai, semua koran dan majalah Alia basah kuyup, hancur jadi bubur. Alia tidak dapat uang sepeser pun hari ini." Suaranya bergetar di ujung kalimat, bersiap menerima ledakan amarah yang pasti akan datang. Ia sengaja tidak menceritakan bagian tentang menolong kakek kursi roda, karena ia tahu bagi Bibi Inah, kebaikan tanpa uang hanyalah kebodohan yang tak termaafkan. Di mata bibinya,
Empati tidak bisa dipakai untuk membeli beras atau membayar token listrik yang sudah berbunyi nyaring sejak pagi. Mata Bibi Inah membelalak lebar, urat lehernya menonjol keluar saking marahnya. Apa? Hancur? Kamu pikir saya peduli sama hujan badai? Kamu pikir beras di dapur itu turun dari langit? Semburnya penuh emosi. Telunjuknya menunjuk-nunjuk dahi Alia dengan kasar, mendorong kepala gadis itu ke belakang setiap kali ia menekankan kata-katanya. Dasar anak tidak tahu diuntung. Sudah dikasih tempat tinggal gratis, disuruh kerja becus sedikit saja tidak bisa. Kamu mau kita makan batu malam ini? Hah? Caci maki itu menghujam jantung Alia lebih sakit daripada rasa lapar yang melilit perutnya. Ia hanya bisa diam, membiarkan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah membasahi pipi tirusnya. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga, bahwa ia baru saja menyelamatkan orang lain, tapi lidahnya keluh. Di rumah ini, kebenaran adalah milik mereka yang punya uang. Dengar ya, Alia. Bibi Inah mendekatkan wajahnya, memberikan ultimatum yang membuat darah Alia berdesir dingin. Saya tidak mau tahu caranya. Besok kamu harus bawa uang setoran 2 kali lipat. Ganti semua kerugian koran itu dan bayar sewa hari ini. Kalau sampai besok malam kamu pulang tangan kosong lagi, silakan angkat kakimu dari sini. Cari tempat tidur di kolong jembatan sana bersama gelandangan lain. Rumah ini bukan panti sosial. Usai memuntahkan ancaman itu, Bibi Inah berbalik badan dan membanting pintu kamarnya sendiri, meninggalkan Alia yang terpaku sendirian di ruang tamu yang remang-remang. Suara bantingan pintu itu menggema, seolah menutup semua akses harapan bagi Alia. Dengan langkah gontai, Alia menyeret kakinya masuk ke dalam kamarnya yang sempit dan pengap di bagian belakang rumah. Kamar itu hanya seluas 2x3 meter, lembab, dan berbau apek karena tidak memiliki ventilasi yang layak. Ia menghempaskan tubuhnya yang lelah ke atas kasur busa tipis yang sudah kempes di tengahnya. Di keheningan kamar yang menyedihkan itu, pertahanan Alia runtuh total. Ia menangis tanpa suara, membenamkan wajahnya ke bantal lusuh agar isak tangisnya tidak terdengar keluar. Rasa sesak memenuhi dadanya. Pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan Tuhan mulai berkecamuk di kepalanya. Kenapa jadi begini? Batinnya menjerit pilu. Ia baru saja melakukan hal yang paling mulia hari ini. Ia menolong orang yang kesusahan, ia merelakan dagangannya hancur demi orang lain, dan ia bahkan mengembalikan dompet tebal yang bisa mengubah nasibnya dalam sekejap. Tapi apa balasannya? Bukan pujian, bukan hadiah, melainkan caci maki dan ancaman pengusiran. Alia meraba perutnya yang keroncongan, perih meminta diisi. Sementara di luar sana, orang-orang jahat mungkin sedang tidur nyenyak di kasur empuk dengan perut kenyang. Dunia terasa begitu terbalik dan tidak adil baginya. Mungkin memang benar kata orang. Jadi orang baik itu tidak ada gunanya kalau miskin, bisiknya lirih pada dinding yang bisu. Malam itu, Alia tertidur dalam keadaan lapar dan mata bengkak, memeluk lututnya sendiri di tengah kegelapan. Ia tidak tahu bahwa saat ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, roda nasib di luar sana sedang berputar cepat mempersiapkan kejutan besar. Esok pagi, saat matahari terbit, tamu tak diundang akan mengetuk pintu itu dan membawa kabar yang akan membuat Bibi Inah menelan ludah sendiri. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah dinding papan kamar Alia tidak membawa kehangatan, melainkan membawa pesan teror tentang hari baru yang harus dihadapi. Alia terbangun dengan mata bengkak dan kepala yang berdenyut pening. Bayangan ancaman Bibi Inah semalam masih menggema jelas di telinganya, bawa uang dobel atau angkat kaki. Dengan perut yang masih kosong melilit, Alia memaksakan diri bangkit, mencuci muka, dan bersiap menghadapi dunia yang keras. Ia tidak punya modal lagi untuk mengambil koran baru di agen, jadi rencananya hari ini adalah menjadi kuli angkut di pasar atau memulung botol plastik. Pekerjaan apa saja, asalkan halal dan menghasilkan uang tunai hari ini juga. Namun, belum sempat ia melangkah keluar dari halaman rumah yang becek, sebuah pemandangan ganjil menghentikan langkahnya, membuat napasnya tercekat di tenggorokan. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, jenis limosin mewah yang biasanya hanya terlihat di layar televisi atau majalah orang kaya,
perlahan memasuki gang sempit tempat tinggalnya. Bodi mobil itu begitu bersih dan licin, memantulkan bayangan rumah-rumah kumuh di sekitarnya seperti cermin raksasa. Kehadirannya di jalan tanah yang berlubang dan penuh sampah itu terasa sangat asing, seperti sebuah benda asing yang jatuh dari planet lain. Anak-anak kecil yang sedang bermain kelereng langsung berhenti dan menepi dengan mulut menganga, sementara para ibu-ibu tetangga berbisik-bisik heboh dari balik jemuran, menebak-nebak siapa gerangan tamu agung yang nyasar ke kampung pemulung ini. Jantung Alia berdegup kencang tak karuan. Firasat buruk langsung menyergapnya. Apakah ini polisi? Apakah ini orang dinas sosial yang mau menangkapnya? Atau penagih hutang? Mobil itu berhenti tepat di depan pagar reot rumah bibinya. Mesinnya yang halus nyaris tak terdengar, kontras dengan kebisingan lingkungan sekitar. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah seorang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi, kacamata hitam, dan earpiece yang terpasang di telinga. Penampilannya sangat mengintimidasi, seperti agen rahasia di film laga. Pria itu menatap sekeliling dengan wajah datar tanpa ekspresi, lalu pandangannya terkunci pada sosok kecil Alia yang berdiri mematung ketakutan di teras. Pria itu melangkah tegap mendekat, sepatu pantofelnya yang mengkilap tanpa kontras menginjak tanah becek. Bibi Inah, yang baru saja keluar membawa ember cucian, langsung pucat pasi dan mundur ketakutan, mengira Alia telah berbuat kriminal sehingga didatangi orang-orang berwajah serius ini. "Selamat pagi. Apakah benar ini kediaman saudari Alia?" tanya pria itu dengan suara bariton yang berat namun sopan. Alia hanya bisa mengangguk kaku, lidahnya terlalu keluh untuk menjawab. Lututnya gemetar hebat. Pikirannya langsung melayang pada kejadian kemarin sore. Dompet itu. Pasti ini soal dompet itu. Apakah si kakek menuduhnya mencuri sebagian isinya? Apakah ia dituduh menukar uangnya dengan uang palsu? Rasa panik mulai mencekik lehernya. Ia sudah jujur. Ia sudah mengembalikan semuanya. Kenapa ia masih dikejar? Alia ingin lari masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Tapi kakinya seolah terpaku di tanah. Pria berjas itu merogoh saku dalamnya, membuat Alia menahan napas, takut pria itu mengeluarkan borgol. Namun, yang keluar hanyalah sebuah amplop tebal berwarna krem dengan segel emas yang tampak sangat mahal. "Saya diutus oleh pimpinan kami untuk menjemput Anda. Pimpinan ingin bertemu dengan Anda sekarang juga di kantor pusat untuk membicarakan hal penting terkait insiden kemarin sore," ucap pria itu sambil menyodorkan amplop tersebut. Di sudut amplop, tertera logo emas bertuliskan Wijaya Corp, sebuah nama perusahaan raksasa yang menguasai setengah gedung di kota ini. Alia menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tidak mengerti. Kenapa perusahaan sebesar itu memanggil penjual koran sepertinya? Saya tidak mencuri apa-apa, Pak. Sungguh. Kemarin saya kembalikan dompetnya utuh. Cicit Alia dengan mata berkaca-kaca, mencoba membela diri sebelum dituduh. Pria itu hanya tersenyum tipis, sangat tipis hingga nyaris tak terlihat. "Silakan ikut kami, Nona. Mobil sudah menunggu." Tidak ada penolakan, ini perintah langsung dari Pak Wijaya. Kalimat itu terdengar seperti undangan, tapi nadanya adalah perintah mutlak yang tidak bisa dibantah. Bibi Inah di belakangnya hanya melongo, antara takut dan bingung. Alia menatap pintu mobil yang terbuka lebar itu, seperti menatap mulut singa yang siap menelannya hidup-hidup. Dengan langkah berat dan hati yang dipenuhi ketakutan akan nasibnya, Alia masuk ke dalam mobil mewah itu. Pintu tertutup rapat, mengurungnya dalam keheningan ber-AC, memisahkannya dari dunianya yang kumuh, membawanya menuju takdir yang sama sekali tidak ia duga. Apa yang sebenarnya diinginkan orang kaya itu darinya? Hukuman atau jebakan? Gedung pencakar langit, Wijaya Tower, berdiri angkuh di pusat kota. Dinding kacanya yang biru memantulkan cahaya matahari pagi dengan silau yang menyakitkan mata. Saat mobil mewah itu berhenti mulus tepat di depan lobi utama, Alia merasa seolah baru saja mendarat di planet lain. Pintu mobil terbuka otomatis, dan udara dingin dari pendingin ruangan gedung langsung menyambar wajahnya, kontras dengan udara panas berdebu yang biasa ia hirup. Alia melangkah turun dengan kaki gemetar. Sandal jepit karetnya yang tipis dan sedikit berlumpur menyentuh lantai marmer lobi yang begitu bening dan bersih.
seolah lantai itu haram untuk diinjak oleh alas kaki murahan sepertinya. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak samar debu, membuatnya merasa seperti noda tinta hitam yang mengotori kain sutra putih yang suci. Alia berjalan mengekor di belakang asisten Pak Wijaya yang berjalan cepat, berusaha menundukkan kepala sedalam mungkin. Namun, ia bisa merasakan ratusan pasang mata yang menatapnya. Lobi itu dipenuhi oleh pria dan wanita karir yang berlalu lalang dengan setelan jas licin, sepatu hak tinggi yang berbunyi tak berirama, dan aroma parfum mahal yang menyesakan hidung. Mereka menatap Alia dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara keheranan, jijik, dan rasa terganggu. Bisik-bisik mulai terdengar di sekelilingnya. Siapa anak gembel itu? Kok bisa lolos masuk? Apa security sedang tidur? Alia mendengar semuanya. Kata-kata itu menusuk telinganya lebih tajam daripada jarum. Rasanya ia ingin menghilang saat itu juga, menyatu dengan tembok, atau lari pulang ke kamarnya yang pengap. Di sini, ia merasa telanjang, kerdil, dan tidak berharga. Kemiskinannya seolah dipamerkan di bawah lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit lobi. Sang asisten pria tadi berhenti sebentar untuk menerima telepon penting, meninggalkan Alia sendirian terpaku di tengah lobi yang luas itu. Alia bingung, tidak tahu harus berdiri di mana. Ia mencoba menepi ke dekat meja resepsionis yang megah, berharap mendapatkan sedikit perlindungan sudut. Namun, dua wanita cantik berseragam rapi di balik meja marmer itu langsung menatapnya sinis. Salah satu dari mereka, dengan bibir merah menyala dan bulu mata palsu yang lentik, melambaikan tangan mengusir tanpa suara, persis seperti orang mengusir lalat. "Heh, Dek, kamu salah tempat ya? Kalau mau minta sumbangan atau jualan koran, pintu masuknya lewat belakang, dekat tempat sampah. Jangan kotori lobi utama." Hardiknya dengan suara pelan namun tajam, penuh penekanan di setiap kata. Alia terperanjat, wajahnya memerah menahan malu. Saya dijemput." Alia mencoba menjelaskan dengan suara mencicit, namun kalimatnya langsung dipotong kasar. "Dijemput siapa? Polisi?" Cibir resepsionis itu sambil tertawa kecil meremehkan temannya. Alia meremas ujung bajunya yang kusam. Ia ingin melawan, ingin bilang bahwa ia tamu undangan, tapi keberaniannya ciut melihat kemewahan di sekelilingnya. Ia merasa tidak punya hak suara di tempat semewah ini. Rasa takut dan rendah diri mencekiknya. Ia teringat kembali pada nasibnya. Mungkin benar ia hanya akan dipermalukan di sini sebagai hukuman, atau mungkin ini semua hanya lelucon orang kaya untuk menertawakan kemiskinannya. Situasi memburuk ketika seorang kepala keamanan berbadan besar dengan seragam safari lengkap melihat keributan kecil itu. Wajahnya garang, kumisnya tebal melintang, dan ia berjalan menghentak-hentak mendekati Alia dengan aura mengintimidasi. "Ada apa ini? Kenapa ada pengemis masuk?" geramnya. Tangan besarnya langsung meraih lengan kurus Alia dengan kasar, mencengkeramnya kuat hingga Alia meringis kesakitan. "Ayo keluar. Kamu mengganggu kenyamanan tamu VIP. Sudah dibilang berkali-kali, area ini steril dari orang macam kamu." Bentak satpam itu, mulai menyeret Alia secara paksa menuju pintu putar. Alia berusaha menahan langkahnya, air mata ketakutan sudah meleleh di pipinya. Pak, saya bukan pengemis. Lepaskan." Rintihnya putus asa. Orang-orang di lobi hanya menonton dengan tatapan dingin, tidak ada satupun yang berniat menolong. Saat Alia merasa tubuhnya akan terlempar keluar kembali ke jalanan panas, sebuah suara bariton yang berat dan penuh wibawa menggelegar dari arah lift VIP, menghentikan gerakan kasar sang satpam seketika. Sebuah perintah yang membekukan seisi ruangan. "Lepaskan tangan kotormu dari tamuku." Suara bariton itu memantul keras di dinding marmer lobi, menciptakan gema yang seketika membekukan seluruh aktivitas di ruangan besar itu. Satpam bertubuh raksasa yang tadi mencengkeram lengan Alia langsung melepaskan pegangannya seolah baru saja tersengat listrik tegangan tinggi. Wajah garangnya yang tadi merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi seperti mayat dalam hitungan detik. Keheningan yang mencekam turun menyelimuti ruangan, menggantikan bisik-bisik sinis dan suara langkah kaki yang tadi berdengung sibuk. Semua mata,
Mulai dari resepsionis yang sombong dengan bibir merahnya, hingga para eksekutif yang angkuh dengan ponsel mahalnya, kini tertuju pada satu titik dengan tatapan horor bercampur takjub. Pintu lift VIP berlapis emas yang terbuka lebar di ujung ruangan. Dari balik pintu itu, melangkah keluar seorang pria parubaya dengan aura kekuasaan yang begitu pekat dan mengintimidasi. Ia mengenakan setelan jas abu-abu arang buatan penjahit terbaik, yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna tanpa celah. Sepatu kulitnya yang mengkilap beradu dengan lantai marmer, menghasilkan bunyi ketukan berirama yang terdengar seperti detak jam kematian bagi para karyawan yang tadi berani meremehkan Alia. Tidak ada kursi roda tua yang berkarat. Tidak ada pakaian lusuh berbau apek. Tidak ada tubuh bungkuk yang lemah tak berdaya. Pria itu berjalan dengan langkah gagah, punggung tegak, dan dagu terangkat, memancarkan wibawa alami seorang raja yang sedang meninjau kerajaannya yang sedang kacau. Alia mundur selangkah, napasnya tercekat di tenggorokan hingga terasa sakit. Matanya mengerjap-ngerjap tak percaya, otaknya yang sederhana berusaha keras memproses apa yang sedang dilihatnya. Wajah pria gagah itu sangat bersih dan terawat. Rambutnya disisir rapi ke belakang dengan minyak rambut mahal. Namun, Alia tidak mungkin salah mengenali sorot mata itu. Mata teduh namun tajam di balik kacamata bening itu adalah mata yang sama persis dengan kakek lumpuh yang kemarin ia tolong mati-matian di tengah badai. Garis rahangnya, bentuk hidungnya, semuanya sama. Hanya topeng, kemiskinannya saja yang telah dilepas, menampakkan wujud aslinya yang menyilaukan. Wijaya, cicit kepala keamanan itu dengan lutut gemetar yang saling beradu. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran deras di pelipisnya. Ia baru saja menyadari kesalahan fatal yang mungkin akan mengakhiri karirnya hari ini juga. Pak Wijaya tidak menjawab panggilan itu. Ia terus berjalan lurus membelah kerumunan, tatapannya dingin menusuk melewati si satpam, langsung tertuju pada sosok kecil Alia yang berdiri mematung di dekat pintu putar dengan wajah ketakutan. "Maafkan ketidaksopanan staf saya, Nak," ucap Pak Wijaya saat ia sudah berdiri tepat di hadapan Alia. Suaranya berubah drastis, dari nada menggelegar penuh amarah menjadi nada lembut kebapakan yang sangat hangat. Ia mengulurkan tangannya yang bersih dan wangi, bukan untuk meminta sedekah recehan, tapi untuk menyalami tangan kecil Alia yang kotor dan kasar. Alia menatap tangan itu dengan ragu, lalu mendongak menatap wajah Pak Wijaya dengan mulut sedikit terbuka karena syok berat. Bapak bisa jalan?" tanyanya polos, suaranya bergetar hebat dan nyaris tak terdengar. Pertanyaan lugu itu terdengar begitu nyaring dan menyayat hati di tengah keheningan lobi yang sunyi senyap. Pak Wijaya tersenyum tipis, sebuah senyum penuh arti yang menenangkan. "Kursi roda kemarin hanyalah properti sandiwara, Nak. Tapi ketulusan yang kamu berikan padaku kemarin, itu bukan sandiwara. Itu nyata," jawabnya tenang. Ia kemudian memutar tubuhnya dengan cepat, menghadap seluruh karyawannya yang kini menunduk takut, tidak berani menatap mata sang bos. "Lihat gadis ini." Suaranya meninggi lagi, memenuhi setiap sudut ruangan dengan amarah yang tertahan. "Kalian semua memakai jas mahal, bekerja di gedung tinggi, tapi hati kalian lebih rendah daripada debu di jalanan. Kemarin, saat saya menyamar menjadi pengemis cacat di bawah hujan, tak satu pun dari kalian yang peduli. Mobil-mobil mewah kalian justru mencipratkan lumpur ke wajah saya. Hanya gadis kecil ini, hanya dia yang rela rugi, rela basah kuyup, dan rela lapar demi memayungi orang tua yang tidak dikenalnya." Alia tertegun mendengar pembelaan yang berapi-api itu. Air matanya kembali menetes. Kali ini bukan karena takut atau sedih, tapi karena rasa haru yang membuncah hebat di dadanya. Seumur hidupnya dihina dan dipandang sebelah mata sebagai orang miskin. Baru kali ini ada seseorang yang membela harga dirinya sedemikian rupa di depan orang banyak. Resepsionis yang tadi mengusirnya kini menunduk dalam-dalam, wajahnya merah pada menahan malu yang luar biasa. Satpam yang tadi kasar kini tampak ingin menenggelamkan diri ke dalam lantai marmer. Mereka baru sadar, gadis lusuh yang mereka hina itu adalah tamu kehormatan paling istimewa bagi bos besar mereka. "Mari, Nak, jangan hiraukan mereka. Kita punya urusan yang jauh lebih penting di atas daripada meladeni orang-orang yang buta hati nuraninya,"
ajak Pak Wijaya lembut sambil menepuk pelan bahu Alia, membimbingnya berjalan menuju lift VIP yang eksklusif. Alia melangkah kaku mengikuti pria itu, meninggalkan tatapan penyesalan ratusan orang di lobi. Pintu lift emas itu tertutup perlahan, membawa Alia naik menuju langit, meninggalkan masa lalunya yang kelam di lantai dasar. Namun, Alia belum tahu, kejutan di lantai paling atas sana akan jauh lebih mengguncang jiwanya daripada sekadar melihat orang lumpuh bisa berjalan. Di ruang rapat direksi yang dingin, sebuah layar besar telah siap menayangkan rekaman CCTV yang akan menjadi bukti kunci perubahan takdirnya selamanya. Pintu lift berbahan logam emas itu berdenting pelan, lalu terbuka lebar, memperlihatkan sebuah ruangan yang jauh lebih mengintimidasi daripada lobi di lantai bawah. Ini adalah ruang rapat utama direksi, tempat keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah biasanya dibuat. Di tengah ruangan, terhampar meja mahoni panjang yang mengilap, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit hitam yang tampak empuk namun berwibawa. Di ujung meja, sebuah layar LED raksasa menempel di dinding, gelap dan misterius. Alia melangkah masuk dengan kaki yang terasa seperti jeli. Karpet tebal di bawah kakinya meredam suara langkah sandalnya, membuatnya merasa seolah sedang berjalan di atas awan. Ia merasa sangat kecil di ruangan yang dirancang untuk para raksasa bisnis ini. Pak Wijaya mempersilakan Alia duduk di kursi utama, kursi yang biasanya diduduki olehnya sendiri. Alia menggeleng panik, merasa tidak pantas, namun tatapan hangat Pak Wijaya memaksanya menurut. Begitu Alia duduk, tubuh kecilnya seolah tenggelam dalam kursi besar itu. Pak Wijaya tidak banyak bicara. Ia mengambil sebuah remote kecil dari saku jasnya dan menekan satu tombol. Layar raksasa di depan mereka seketika menyala, memecah keheningan ruangan dengan cahaya putih yang menyilaukan. Alia menutup mulutnya karena kaget. Di layar itu, terpampang rekaman CCTV jalanan dengan angle yang cukup tinggi namun jelas. Videonya sedikit buram karena terhalang tirai hujan, namun adegannya sangat nyata. Di sana, di layar sebesar dinding itu, Alia melihat dirinya sendiri. Sosok gadis kecil yang basah kuyup, berlari menembus badai, merelakan koran-korannya hancur menjadi bubur hanya demi memayungi seorang pria tua di kursi roda. Video itu terus berlanjut ke adegan Alia berlari mengejar Pak Wijaya untuk mengembalikan dompet. Tidak ada suara dalam video itu, hanya hening yang mencekam, namun gambar itu berteriak lebih lantang daripada 1000 pidato motivasi. Selama 20 tahun saya memimpin perusahaan ini, saya sudah mewawancarai ribuan orang jenius dari universitas terbaik di dunia. Suara Pak Wijaya memecah keheningan, matanya menatap lekat ke layar, lalu beralih menatap Alia. Tapi saya kesulitan menemukan satu hal yang kamu miliki, Nak, integritas. Kepintaran bisa dipelajari, keahlian bisa dilatih, tapi hati yang tulus dan jujur, itu bakat alami yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Pak Wijaya meletakkan sebuah map tebal berwarna biru di hadapan Alia. Alia menatap map itu dengan bingung, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia mengira itu adalah uang ganti rugi korannya. Namun saat ia membukanya dengan tangan gemetar, ia tidak menemukan lembaran uang tunai. Di dalamnya terdapat dokumen resmi dengan kop surat universitas ternama dan logo perusahaan Wijaya Corp. Itu bukan uang sedekah, Alia, sambung Pak Wijaya lembut, melihat kebingungan di wajah gadis itu. Itu adalah surat perjanjian beasiswa penuh. Saya akan membiayai seluruh pendidikanmu, mulai dari paket penyetaraan sekolah hingga kamu lulus sarjana. Semua biaya hidup, tempat tinggal yang layak untuk kamu dan bibimu, serta jaminan posisi magang di perusahaan ini, semuanya ditanggung. Kamu tidak perlu lagi berjualan koran di jalanan. Tugasmu sekarang hanya satu, belajar dan jadilah orang hebat yang tetap membumi. Pertahanan Alia runtuh seketika. Ia menangis terseduh-seduh, menelungkupkan wajahnya di atas meja mahoni yang dingin itu. Bahunya berguncang hebat mengeluarkan semua beban hidup yang selama ini menghimpitnya. Ini bukan tentang uang. Ini tentang harga dirinya yang diangkat. Selama ini ia dianggap sampah masyarakat, dianggap bodoh karena miskin, dianggap tak punya masa depan. Tapi hari ini, seseorang melihat nilainya yang sesungguhnya.
Tuhan menjawab doa-doanya dengan cara yang paling elegan. Ia tidak diberi ikan yang akan habis dalam sehari, ia diberi kail emas untuk mengubah nasib keturunannya selamanya. Pak Wijaya membiarkan gadis itu menangis puas, menyalurkan rasa haru yang membuncah. Ia tahu, tangisan itu adalah tangisan pelepasan dari penderitaan panjang. Ia tersenyum tipis, merasa investasinya kali ini adalah yang terbaik seumur hidupnya. Menyelamatkan masa depan satu orang jujur lebih berharga daripada mengakuisisi perusahaan saingan. Namun, di balik kebahagiaan itu, sebuah pertanyaan besar masih menggantung. Apakah Alia siap menghadapi perubahan drastis ini? Karena menjadi anak emas, Pak Wijaya berarti ia harus siap menghadapi dunia baru yang penuh dengan intrik dan tantangan yang berbeda dari jalanan. Dan di luar sana, Bibi Inah yang galak belum tahu bahwa keponakan yang hendak diusirnya, kini pulang membawa kunci istana. 5 tahun kemudian, hujan deras kembali mengguyur kota metropolitan itu dengan ganas, persis seperti hari di mana nasib seorang gadis penjual koran berubah selamanya. Namun kali ini, Alia tidak lagi berdiri menggigil di pinggir jalan dengan sandal jepit putus dan perut keroncongan. Ia kini duduk di kursi belakang sebuah mobil sedan operasional perusahaan, menatap butiran air yang merayap di kaca jendela yang tertutup rapat. Penampilannya telah berubah drastis. Gadis dekil itu kini telah bertransformasi menjadi wanita muda yang anggun, mengenakan blazer kerja yang rapi, dengan aura kecerdasan dan kepercayaan diri yang memancar kuat dari sorot matanya. Beasiswa dan bimbingan langsung dari Pak Wijaya tidak hanya memberinya gelar sarjana dengan predikat terbaik, tetapi juga membentuk mentalitas bajanya menjadi kepemimpinan yang penuh empati. "Pak, tolong berhenti sebentar di depan sana," pinta Alia tiba-tiba kepada sopirnya. Mobil melambat dan menepi di dekat sebuah halte tua, tempat yang sangat familiar dalam ingatan Alia. Di sana, di tengah cipratan air kotor jalanan, seorang bocah laki-laki kurus sedang berusaha mati-matian menutupi dagangan kerupuknya dengan plastik resek yang robek. Bocah itu menggigil kedinginan, matanya nanar menatap langit, berdoa agar hujan berhenti sebelum kerupuknya melempem dan tidak laku. Pemandangan itu seperti cermin masa lalu yang retak bagi Alia, memantulkan bayangan dirinya sendiri 5 tahun yang lalu. Rasa sakit yang dulu ia rasakan, kini menjalar kembali di dadanya, memanggil nuraninya untuk bergerak. Tanpa mempedulikan sepatu hak tingginya, Alia membuka pintu mobil dan mengembangkan sebuah payung hitam yang besar dan kokoh. Ia tidak berlari panik seperti dulu, melainkan melangkah tenang namun pasti menghampiri bocah itu. Payung mahal itu seketika memutus serangan air hujan yang memukuli tubuh kecil si pedagang kerupuk. Bocah itu mendongak kaget. Matanya terbelalak melihat seorang wanita cantik berdiri memayunginya seperti malaikat pelindung yang turun dari langit. "Jangan takut, Dik. Ini, pakai payung kakak. Daganganmu harus selamat. Itu amanah ibumu di rumah, kan?" ucap Alia lembut sambil menyodorkan gagang payung itu ke tangan mungil si bocah yang kasar. Bocah itu bengong, mulutnya terkunci. Tapi kak, nanti kakak basah." Cicitnya polos. Alia tersenyum, senyuman yang sama tulusnya dengan senyuman yang dulu ia berikan pada Pak Wijaya. "Kakak sudah terbiasa dengan hujan. Tapi kamu tidak boleh sakit. Bawa payung ini pulang, dan ini ada sedikit rezeki untuk modal besok. Jangan menyerah ya, sekolah yang rajin." Alia menyelipkan beberapa lembar uang merah ke dalam saku baju bocah itu, lalu berbalik badan dan berlari kecil kembali ke mobilnya, membiarkan gerimis membasahi blazer mahalnya. Ia tidak merasa rugi sedikit pun kehilangan payung atau uang. Ia justru merasa kenyang yang sesungguhnya. Di seberang jalan, dari balik kaca jendela sebuah kedai kopi yang hangat, sepasang mata tua menatap adegan itu dengan berkaca-kaca. Pak Wijaya, yang rambutnya kini telah memutih sepenuhnya, meletakkan cangkir tehnya perlahan. Ia tersenyum bangga, senyum seorang guru yang melihat muridnya telah melampaui dirinya. Ia melihat bagaimana benih kebaikan yang ia tanam 5 tahun lalu, kini telah tumbuh menjadi pohon rindang yang mampu meneduhkan orang lain. Alia tidak hanya menjadi manajer yang cerdas di perusahaannya, tetapi juga menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain. Pak Wijaya tahu, warisan terbesarnya bukanlah gedung pencakar langit atau tumpukan saham,
melainkan jiwa-jiwa baik seperti Alia yang akan terus menyalakan lilin harapan di tengah gelapnya dunia. Alia masuk kembali ke dalam mobil, menyeka titik air di wajahnya dengan tisu. Ia menatap keluar jendela lagi, melihat bocah itu melambaikan tangan dengan wajah ceria. Hujan masih turun deras, badai masih belum berlalu dari kota ini, namun Alia tahu satu hal pasti. Selama masih ada orang yang mau berbagi payung di tengah badai, pelangi harapan tidak akan pernah hilang. Cerita Alia mungkin berakhir di sini, namun rantai kebaikan yang ia mulai hari ini baru saja berputar ke babak baru, siap menyentuh hidup orang lain yang tak terduga. Siapakah orang beruntung berikutnya yang akan menerima payung kebaikan itu? Takdir sedang menulis kelanjutannya.